Shalom Victory Kids, selamat hari Minggu, jumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Gak terasa ya, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan September. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita, hari ke hari, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, Tuhan sudah menyertai kita. Terlebih minggu kemarin anak-anak baru selesai mengerjakan UTS kan? Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita boleh mengerjakan ujian. Hari ini Lause ajak kita semua, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita dan pujian kita, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa, semuanya tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari ke hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami sampai dengan hari ini. Tuhan, pada hari ini kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang boleh membuat kami mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause ajak kita semua untuk berdiri ya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita mau ucapkan dulu yel-yel kita. Yuk anak-anak semua, anak-anak Victory Kids, semuanya berdiri. Kita akan ucapkan dengan penuh semangat. Lause hitung ya. 1, 2, 3. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Iya, anak-anak masih tetap berdiri. Kita akan mengatakan, I love you Jesus, deep down in my heart. Saya cinta Yesus dalam-dalam sungguh. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about
deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Anak-anak, silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Christina. Biarlah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menanamnya dalam hati kita, karena kita ingin bertumbuh dan berbuah lebat bagi Yesus. Kita menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom Victory Kids, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita masuk di dalam doa. Semuanya berdoa dengan sikap yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat untuk boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Dan kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dengan taat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Lause Christina teringat ya, Yesus berkata dalam Markus pasal 2 ayat 17, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian ya? Yuk, Lause Christina ajak kita nonton video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil Matius. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu, kota Kapernaum dikuasai oleh kerajaan Roma. Pak Matius adalah orang Yahudi dan bekerja sebagai pemungut cukai.
Pemungut cukai bertugas meminta sebagian uang dari semua orang Yahudi untuk kerajaan Roma. Orang-orang Yahudi tidak menyukai Matius karena suka meminta lebih uang dari biasanya. Matius adalah orang berdosa karena dia tidak mengasihi sesamanya. Suatu hari, Tuhan Yesus berjalan ke Kapernaum dan melihat Matius sedang sibuk bekerja. Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Matius sangat kaget dan gembira. Lalu dia berdiri dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Matius tahu bahwa dia adalah orang berdosa dan dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kemudian Matius mengundang Tuhan Yesus dan semua muridnya untuk makan di rumahnya. Orang Farisi melihat itu dan berkata kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama orang berdosa?" Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit." Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian Matius melayani Tuhan Yesus dan menulis sebuah buku yang disebut Injil Matius. Firman Tuhan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Matius pasal 9 ayat 13b. Victory Kids, video yang barusan kita lihat itu berada di Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Anak-anak Victory Kids boleh membacanya ulang kembali ya di rumah. Nah, ceritanya tadi tentang siapa? Iya, tentang seorang atau salah satu murid Tuhan Yesus bernama Matius. Apa pekerjaan Bapak Matius dulunya? Iya, Bapak Matius adalah seorang pemungut cukai. Anak-anak Victory Kids tahu ya, pemungut cukai itu bagaimana pekerjaannya? Pernah dibahas sebelumnya? Langsung Christine ulang lagi deh. Pemungut cukai itu boleh dikatakan sebagai pekerjaannya sebagai seorang pengumpul pajak. Pengumpul uang pajak yang akan ditagih ke orang-orang yang akan dikumpulkannya lalu diberikan kepada pemerintah. Ya. Nah, pada zaman dahulu pekerjaan pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang banyak. Kenapa begitu ya? Iya, biasanya pemungut cukai ini suka mengumpulkan uang pajak yang besar, yang berlebih dari yang seharusnya. Ya, pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang banyak dan dianggap pekerjaan orang berdosa. Ya. Nah, karena mereka suka mengumpulkan kadang dengan kasar. Ya, dengan sikap memaksa. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ya, mendekati Bapak Matius dan memanggil Bapak Matius untuk mengikut Tuhan Yesus. Saat itu ternyata ada orang Farisi yang melihat. Ya, orang Farisi terkejut. Kok Tuhan Yesus mau memanggil si Bapak Matius yang dianggap ini ya orang berdosa ini untuk mengikut Tuhan Yesus.
kok mau ya Tuhan Yesus panggil orang berdosa, berteman sama orang berdosa? Orang Farisinya protes, ya. Dia berkata kepada salah satu murid Tuhan Yesus, "Loh, kok gurumu Tuhan Yesus mau berteman sama si Matius?" Ya. Nah, Tuhan Yesus mendengarnya ternyata anak-anak. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Nah, itu yang tadi Lause Christine katakan di awal, ya, di dalam Markus pasal 2 ayat 17. Tuhan Yesus mendengar perkataan orang Farisi itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan Yesus mengatakan, ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa seperti Bapak Matius, ya, orang Farisi, ya, dengan kesombongannya, ya, orang Farisi merasa mereka hidup dengan benar. Ya, mereka tidak butuh apa-apa. Mereka tidak butuh Tuhan Yesus, ya. Mereka merasa mereka sudah hidup dengan benar. Cukup. Tapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Kenapa? Karena orang berdosa ini seumpama seperti orang yang sakit, ya. Kita orang berdosa, sudah jelas kita tidak bisa masuk kemana? Ke dalam surga. Karena dosa kita, upah dosa adalah maut. Nah, karena keberdosaan kita tidak bisa masuk dalam surga. Sebagai orang sakit, ya, orang sakit dalam tanda kutip, ya, karena keberdosaan kita. Kita butuh siapa kalau sakit? Butuh siapa kata Tuhan Yesus? Butuh tabib. Anak-anak tahu tabib? Itu zaman dahulu disebut tabib. Kalau zaman sekarang itu disebut dokter. Iya, sebagai orang sakit kita butuh dokter, ya. Sebagai orang berdosa yang kita butuhkan siapa? Siapa coba? Tuhan berkata siapa yang kita butuhkan? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita orang berdosa. Ya anak-anak ya, kita tidak butuh baju cantik. Kita tidak butuh rajin datang ke gereja, rajin beribadah, taat firman Tuhan, taat melakukan ABC seperti orang Farisi ya. Orang Farisi dikenal orang yang taat beribadah, orang yang taat melakukan hukum Taurat. Tapi bukan sekedar itu yang kita butuhkan kalau kita mau diselamatkan. Yang perlu kita lakukan adalah kita beriman penuh kepada Tuhan Yesus. Iya, hanya iman percaya kita yang boleh menyelamatkan kita. Iman percaya kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan Yesus. Ya anak-anak, nah kita bersyukur ya, kita orang berdosa, Tuhan Yesus boleh datang kepada kita, ya, menebus kita, menghapus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Tentunya kita harus mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, ya, dan iman percaya yang boleh kita terima. Yuk, anak-anak, kita hafal ayat hafalan kita ini ulang sekali lagi ya. Yuk, anak-anak buka Alkitabnya di rumah. Markus pasal 2 ayat 17. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Baiklah anak-anak, kita tutup firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Kami sungguh bersyukur untuk Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia
untuk menebus kami orang berdosa. Tuhan, bukakan hati kami, biar kami boleh beriman dan percaya penuh kepada Tuhan. Sampai akhir nanti kami boleh berkumpul bersama Tuhan di surga nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk mensyukuri, menghargai iman keselamatan kami. Kami boleh taat kepada firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi akan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Pada pagi hari ini, kita juga mau memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Anak-anak bisa meminta tolong kepada papa dan mama untuk boleh mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Atau anak-anak boleh memasukkannya ke dalam amplop dan meminta tolong kepada papa dan mama untuk mengantarkannya ke gereja setiap hari Senin pada pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang. Jangan lupa diberi kode Victory Kids. Anak-anak, sambil kita mempersiapkan persembahan atau bagi papa dan mama yang ingin mentransfer ke rekening gereja, kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita menyanyikan sekali lagi. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kita. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak Victory Kids, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Pakailah persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu, di Victory Kids. Tuhan Yesus, kami juga akan mengakhiri ibadah online kami. Mohon Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan, pelaku firman Tuhan, taat akan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pada hari ini, di bulan September ini kita juga bersyukur Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi usia untuk teman-teman kita. Ada teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September, kita bersyukur. Nah, adapun yang berulang tahun di bulan September, Lause akan bacakan ya. Yang pertama, dari Victory Kids mengucapkan selamat ulang tahun untuk Scarlett yang berulang tahun pada tanggal 1 September. Yang kedua, dari Victory Kids mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ray yang berulang tahun pada tanggal 8 September. Yang ketiga, Victory Kids mengucapkan selamat ulang tahun kepada Vanessa yang berulang tahun pada tanggal 8 September. Dan yang terakhir, Victory Kids mengucapkan selamat ulang tahun untuk Maverick yang berulang tahun pada tanggal 21 September. Ya, kita bersyukur untuk teman-teman kita yang Tuhan tambahkan 1 usia lagi, 1 tahun usia lagi. Dan kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Anak-anak jangan lupa ya, yang sudah mendokumentasikannya boleh mengirimkan ke grup cross WA masing-masing. Dan anak-anak tetap setia membaca firman Tuhan, tetap setia berdoa. Dan kita akan jumpa lagi pada ibadah kita minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.